Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai biaya modal pada mata kuliah Manajemen Keuangan dan Penganggaran Perusahaan. Yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Tuti Sriwidari SEMSIAK dan juga Ibu Sondang Aida Silalahi SEMSI. Di sini juga dari kelompok 3 kami yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Ahmad Buhari Parinduri dan rekan saya Anggi Fitria Rizkiani, Febi Anggraini Dalimunte, Putri Nurul Damayanti, dan juga Siti Aisyah Nurfaiza. Pengertian biaya modal. Nah, biaya modal ini adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah uang yang diterima sama besarnya dengan jumlah nominal hutangnya. Tapi dalam kenyataannya seringkali dijumpai bahwa penerima kredit harus membayar biaya administrasi, biaya asuransi, dan sebagainya. Biaya tersebut sering tidak dicantumkan dalam perjanjian kredit. Misalnya, Tuan A akan meminjam uang sebesar 1 juta dengan bunga 2% per bulan untuk waktu 6 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya sebesar 50.000. Nah, dari contoh ini sebenarnya biaya untuk memperoleh modal pinjaman adalah biaya bunga ditambah biaya administrasinya, yaitu 2% dikali 6 bulan dikali 1 juta ditambah 50.000 sama dengan 170.000. Biaya modal per bulan adalah 170.000 dibagi 1 juta dibagi 6 sama dengan 0,0283 atau 2,83%. Biaya sebesar 2,83% inilah yang disebut sebagai biaya modal yang secara real dibayar perusahaan. Perusahaan yang menggunakan dana dari laba ditahan atau laba ditahan digunakan untuk reinvestasi di perusahaan yang bersangkutan juga ada biayanya walaupun laba ditahan berasal dari hasil usaha perusahaan. Biaya modal yang berasal dari laba ditahan disebut cost of return earning. Biaya tersebut sebesar tingkat keuntungan investasi atau rate of return yang disyaratkan diterima oleh para investor. Hal ini karena apabila laba ditahan tersebut diinvestasikan pada perusahaan lain, maka akan mendatangkan keuntungan. Besarnya keuntungan tersebut sama dengan besarnya keuntungan apabila perusahaan menginvestasikan sendiri dana laba ditahan tersebut atau sama besarnya dengan rate of return yang diharapkan diterima dari investasi pada saham atau expected rate of return on the stock. Konsep biaya modal erat hubungannya dengan konsep mengenai pengertian tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return. Tingkat keuntungan yang disyaratkan sebenarnya dapat dilihat dari dua pihak, yaitu dari sisi investor dan perusahaan. Kalau dari sisi investor, tinggi rendahnya required rate of return merupakan tingkat keuntungan atau rate of return yang mencerminkan tingkat risiko dari aktiva yang dimiliki. Sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan dana modal, besarnya required rate of return merupakan biaya modal atau cost of capital yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal tersebut. Materi selanjutnya yaitu fungsi biaya modal. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman akan berbeda dengan biaya modal dari modal itu sendiri. Konsep perhitungan biaya modal dapat didasarkan pada perhitungan sebelum pajak atau perhitungan setelah pajak. Perbedaan konsep ini karena pajak merupakan pengurangan laba yang diperoleh dari perusahaan, tetapi pada umumnya analisis biaya modal didasarkan pada keadaan setelah pajak. Untuk fungsi biaya modal itu biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Yang dimaksud dengan biaya modal di sini adalah biaya modal yang menyeluruh. Misalnya, jika kita menggunakan metode net present value atau profitability index untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi,
maka biaya modal berfungsi sebagai discount rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari proses dan pengeluaran investasi. Oleh karena itu, perhitungan rate of return didasarkan atas dasar sesudah pajak, maka sewajarnya kalau perbandingannya diperhitungkan atas dasar sesudah pajak. Dengan demikian, perhitungan biaya modal dalam materi ini akan didasarkan atas biaya modal sesudah pajak. Materi selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi biaya modal di mana kondisi perekonomian ketika permintaan akan uang dalam ekonomi berubah secara relatif terhadap penawaran. Misalnya, disyaratkan kondisi pasar ketika risiko meningkat, maka investor akan mensyaratkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Keputusan operasi dan keuangan ketika risiko usaha dan risiko keuangan meningkat, tingkat pengembalian yang disyaratkan investor akan meningkat pula. Jumlah pembiayaan pemerintah untuk jumlah modal yang besar dan meningkatkan pula biaya modal perusahaan. Faktor-faktornya sebagai berikut. Yang pertama ada faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan. Yang pertama itu tingkat suku bunganya. Nah, jadi jika suku bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya hutang juga akan meningkat karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi dengan suku bunga yang lebih tinggi untuk memperoleh modal hutang. Yang kedua, tarif pajak. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan biaya hutang yang digunakan dalam WACC dan terdapat cara-cara yang kurang nyata di mana kebijakan pajak mempengaruhi biaya modal. Faktor yang kedua ada faktor yang dapat dikendalikan perusahaan. Yang pertama itu kebijakan struktural modal. Perhitungan WACC didasarkan pada tarif bunga setiap komponen modal dengan komposisi struktur modalnya. Sehingga jika struktur modalnya berubah, maka biaya modalnya juga akan berubah. Yang kedua, kebijakan dividennya. Penurunan rasio pembayaran dividen mungkin dapat menyebabkan biaya modal sendiri meningkat, sehingga MACC-nya naik. Yang ketiga, kebijakan investasi. Nah, jadi akibat dari kebijakan investasi akan membawa dampak yang beresiko. Besar kecilnya resiko inilah yang akan mempengaruhi biaya modal. Jenis-jenis biaya modal. Yang pertama ada biaya modal individual. Perhitungan biaya modal atas perusahaan adalah biaya modal rata-rata dari biaya tiap jenis modal atau biaya modal individual. Adapun perhitungan biaya modal yang dimaksud dimulai dengan perhitungan biaya modal secara individual, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan biaya modal sendiri. Untuk yang pertama, biaya modal hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek atau kita sebut hutang lancar merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya itu kurang dari 1 tahun. Hutang jangka pendek ini terdiri dari hutang perniagaan atau trade accounts payable, hutang wesel, dan kredit jangka pendek dari bank. Biaya modal dari penggunaan hutang atau cost of debt dapat dihitung dengan cara biaya hutang sesudah pajak sama dengan biaya hutang sebelum pajak dikali dengan 1,0 dikurang tingkat pajak. Atau KT sama dengan KB dikali 1 kurang T, di mana KT itu biaya hutang jangka pendek setelah pajak, KB itu biaya hutang jangka pendek sebelum pajak yaitu sebesar tingkat bunga hutang, dan T itu tingkat pajak. Nah, sebagai contoh misalnya suatu perusahaan membeli bahan baku secara kredit. Bunga dari kredit tersebut sebesar 10%, tingkat pajak penghasilan atau tax rate sebesar 40%. Maka biaya hutang setelah pajak sebesar KT sama dengan KB dikali 1 dikurang T sama dengan 0,10 dikali 1 dikurang 0,40 sama dengan 0,06 atau 6%. Yang selanjutnya biaya modal hutang jangka panjang. Biaya hutang yang ditanggung oleh perusahaan yang menggunakan dana hutang tidak lain adalah sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor atau pemilik dana. Pada dasarnya biaya penggunaan hutang jangka panjang atau cost of debt yang biasanya berasal dari obligasi atau cost of bond dapat dihitung dengan menggunakan cara seperti perhitungan tingkat pendapatan investasi dalam obligasi dengan rumus atau metode singkat dan metode present value.
Jenis biaya modal yang kedua yaitu biaya preferen. Biaya modal saham preferen atau cost of preferred stock adalah biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Biaya modal saham preferen diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor pemegang saham preferen. Pembayaran dividen saham preferen dilakukan setelah pendapatan dikurangi pajak, sehingga biaya modal saham preferen tidak perlu lagi disesuaikan dengan pajak. Biaya modal penggunaan saham preferen dihitung dengan membagi dividen per lembar saham preferen dengan harga saham preferen saat ini. Dengan rumus KV sama dengan DV per PO, di mana KV biaya saham preferen, DP dividen saham preferen, VO harga saham preferen saat penjualan harga proses. Apabila ada biaya penerbitan saham, maka biaya modal saham preferen dihitung atas dasar penerimaan kas bersih yang diterima dengan rumus KP sama dengan DP dibagi PNET, mana PNET ini adalah penerimaan kas bersih yang diterima. Selanjutnya ada biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan atau sering disatukan menjadi biaya modal sendiri atau kadang-kadang kita sebut biaya modal saham biasa saja, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Biaya modal saham biasa atau biaya ekuitas dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Nah, di sini terdapat dua pendekatannya. Yang pertama pendekatan model diskonto dividen. Nah, model diskonto dividen ini menjelaskan bahwa biaya ekuitas merupakan tingkat diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa akan datang, sehingga biaya modal tersebut faktor diskonto dari dividen yang ada. Nah, yang kedua ada pendekatan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Nah, model CAPM ini merupakan model penetapan biaya modal dengan menganalisis hubungan antara tingkat return saham I atau RI yang diharapkan dengan return pasar atau market return atau RM yang terjadi. Besarnya tingkat return saham yang diharapkan oleh investor ini merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan oleh emiten. Nah, selanjutnya itu ada biaya modal keseluruhan. Biaya modal secara keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Kita tahu bersama bahwa perusahaan akan menggunakan modal dari sumber modal asing atau modal sendiri. Oleh karena itu, biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya modal dari seluruh jenis modal yang digunakan. Nah, jadi konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan ini bermanfaat dalam kaitannya dengan penilaian usulan investasi jangka panjang. Misalnya, jika kita ingin menentukan proyek investasi yang harus diambil, maka kita dapat menentukannya dengan membandingkan besarnya biaya modal yang harus dikeluarkan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh di masa yang akan datang. Karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda-beda, maka untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbangnya atau Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Contoh soal. Di sini kami mengambil contoh soal dari PT Sanjaya. PT Sanjaya dalam memenuhi sumber dana investasinya yang menghabiskan dana sebesar 800 juta rupiah dari beberapa sumber. Jumlah masing-masing sumber pendanaan dan karakteristiknya adalah A. Obligasi sebesar 200 juta rupiah. Obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 200.000 per lembar dengan bunga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Obligasi dijual dengan harga Rp185.000 per lembar dengan pajak sebesar 30%. Saham Prefend sebesar Rp160 juta. Saham Prefend dijual dengan harga Rp12.500 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap sebesar Rp1.800 per lembar. Biaya emisi Rp250 per lembar.
C. Saham biasa sebesar 440 juta. Saham ini laku dijual dengan harga pasar Rp9.000 per lembar dan dividen akan dibayarkan sebesar Rp1.250 per lembar dengan pertumbuhan 4%. Anda diminta untuk menghitung biaya modal individual. B. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, penyelesaian dari soal tersebut yang pertama, biaya modal secara individual. Untuk mencari biaya modal secara individual, pertama kita harus mencari dulu biaya modal hutang obligasi. Untuk rumusnya adalah KD sama dengan I tambah N dikurang NB dibagi dengan N kecil dibagi NB tambah N per 2. KD sama dengan biaya modal hutang obligasi, I sama dengan bunga hutang jangka panjang atau obligasi 1 tahun dalam rupiah, N harga normal obligasi dibagi nilai obligasi pada akhir umumnya, NB sama dengan nilai bersih penjualan obligasi, N sama dengan umur obligasi. Nah, di sini kita akan mencari nilai I atau bunga hutang jangka panjang obligasi 1 tahun dalam rupiah terlebih dahulu. Bunga 1 tahun sama dengan Rp200.000 dikali 20% sama dengan Rp40.000. Maka selanjutnya KD sama dengan I ditambah N dikurang NB dibagi N dibagi NB tambah N dibagi 2 sama dengan Rp40.000 ditambah dalam kurung 200.000 dikurang 185.000 dibagi 5 dibagi dalam kurung Rp185.000 ditambah 200.000 dibagi 2 sama dengan 40.000 ditambah 3.000 dibagi 192.500 sama dengan 0,2234 atau 22,34%. Selanjutnya disesuaikan dengan tingkat pajak. KI sama dengan KD 1 buka kurung 1 dikurang T tutup kurung sama dengan 0,2234 buka kurung 1 dikurang 0,30 tutup kurung sama dengan 0,1564 atau 15,64%. Yang kedua, biaya modal saham preferred. KP sama dengan DP per PO. KP adalah biaya saham preferred, DP sama dengan dividen saham preferred, PO sama dengan harga saham preferred saat penjualan. Maka KP sama dengan DP per PO. 1.800 dibagi dengan 12.500. Hasilnya adalah 0,1440 atau 14,40%. Biaya modal saham biasa. Untuk rumusnya adalah KE sama dengan DI per PO ditambah G. KE sama dengan biaya modal saham biasa, DI sama dengan dividen, PO harga penjualan saham saat ini, G sama dengan grow atau pertumbuhan dividen saham per tahun. Maka KE buka kurung DI per PO tutup kurung tambah G sama dengan 1.250 dibagi 9.000 ditambah 4%. Hasilnya adalah 0,1389 ditambah 0,04 sama dengan 0,1789 atau 17,89%. Biaya modal rata-rata tertimbang. Di sini sudah terlihat tabel yang berisikan sumber dana, jumlah dana, proporsi, biaya modal, biaya tertimbang. Biaya tertimbang merupakan hasil dari proporsi dikalikan dengan biaya modal. Untuk cara menghitung proporsi, yang pertama obligasi. Untuk menghitung proporsi obligasi, 200 juta rupiah dibagi dengan 800 juta rupiah dikali 100% sama dengan 25%.
Kenapa nilainya 200 juta rupiah? Karena jumlah dana yang diinvestasikan ke obligasi adalah sebesar 200 juta rupiah. Yang berikutnya saham Privon sebesar 160 juta dibagi 800 juta dikali 100% sama dengan 20%. Saham biaya sama dengan 440 juta dibagi 800 juta dikali 100% sama dengan 55%. Jadi, biaya modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata Tertimbang adalah 16,62%. Tibalah kita ke penghujung presentasi, yang dimana kami dari kelompok 3 dapat menyimpulkan tentang biaya modal, bahwa biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi perusahaannya. Biaya modal juga merupakan biaya yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan modal di perusahaan. Di antaranya ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dikendalikan. Itu termasuk tingkat suku bunga dan tarif pajak. Ada juga faktor yang dapat dikendalikan. Itu dari kebijakan struktur modal, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. Jadi, dalam kesimpulan luasnya, biaya modal sangat berpengaruh besar bagi perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya. Aktivitas perusahaan, karena biaya modal bisa dijadikan patokan perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mendapatkan profit yang tinggi atau tidak. Sekian pemaparan dari kami kelompok 3 mengenai biaya modal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.